Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga di hari yang insya Allah penuh berkah di sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, senang sekali hari ini saya Hanani kembali menemani Anda di sore jelang berbuka ini di 4 Ramadan. Dan dalam episode Hikmah Ramadan kali ini kita akan membahas berbagai topik-topik keislaman yang untuk tentunya bermanfaat bagi kita. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai amalan istimewa di bulan Ramadan. Dan telah hadir juga bersama kita Al-Ustadz Dr. Dian Oka Putra MSy. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ustadz. Dan tentunya sebelum kita dengarkan dan simak lebih lanjut mengenai amalan istimewa di bulan Ramadan, marilah sejenak kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang akan dibacakan oleh Qori'ah Mawaddah Warahmah dan terjemahannya yang akan dibacakan oleh Sari Tilawah Muhammad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, kita yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Hikmah Ramadan. Dalam episode kali ini kita membahas mengenai amalan istimewa di bulan Ramadan. Ustadz Dian, kita selalu dengar bahwa Ramadan ini jadi bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, semua amal ibadah dilipat gandakan katanya Ustadz. Tapi sebelum itu Ustadz, sebenarnya apa makna keistimewaan di bulan Ramadan ini? Sampai akhirnya nanti Allah memberikan keistimewaan amalan-amalan ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Silakan Ustadz Dian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Semoga Allah terus tingkatkan derajat keilmuan kita, keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk hari yang keempat pada bulan Ramadan 1447 Hijriah. Merupakan sebuah rasa syukur yang sangat luar biasa atas semua pencapaian-pencapaian yang telah Allah berikan pada kita pada hari ini. Maka ketika kita sudah masuk pada bulan Ramadan, maka keistimewaan pada bulan Ramadan seharusnya tidak kita tinggalkan. Seharusnya kita raih dan kita dapatkan. Karena kemuliaan bulan Ramadan tersebut Allah lipat gandakan. Maka tadi Qori membaca dalam surah Al-Baqarah ayat 185, di mana Allah sampaikan kepada kita bahwa bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dalam kitab sirah manapun, semua ulama-ulama sirah, semua sejarawan sepakat bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Maka ketika kita dapat di diri kita, Allah berikan kesempatan untuk bertemu kembali pada bulan Ramadan tahun ini, maka seharusnya
Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun lalu. Maka cukuplah Allah berikan kita kesempatan tahun ini, dan mungkin bisa saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Karena tahun ini 1447 Hijriah Allah berikan kesempatan untuk kita. Pemirsa yang budiman, dimanapun berada, kalau kita bicara tentang Al-Baqarah 185, Allah tegaskan kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran pertama. Kemudian petunjuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembeda. Nah, 3 kalimat penegasan yang Allah berikan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ini bermakna yang pertama adalah Al-Quran tersebut sebagai petunjuk. Petunjuk di mana turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka keistimewaan bulan Ramadan tersebut sudah seyogyanya kita dapati pada bulan Ramadan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran tersebut sebagai pembeda. Maka Ramadan menjadi pembeda antara bulan-bulan sebelumnya. Pembeda yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Maka inilah komitmen terbesar kita pada bulan Ramadan ini, di mana Ramadan adalah tempat kita mendapatkan petunjuk, dan Ramadan juga tempat kita menjadi pembeda untuk mendapatkan yang hak dan meninggalkan kebatilan. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, lantas apa saja keistimewaan yang seharusnya kita dapatkan pada bulan Ramadan ini? Maka banyak sekali keistimewaan yang seharusnya kita dapatkan pada bulan Ramadan ini. Terkadang kita melalaikannya. Bahkan Rasulullah SAW pun menyesalkan. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan bahwa ternyata banyak orang-orang yang melalaikan kesempatan di bulan Ramadan tersebut, dan dia tidak mendapatkan apa-apa pada bulan Ramadan ini. Dan itulah kenestapaan yang besar bagi kita semua. Ketika kita tak mendapatkan Ramadan ini, melewati Ramadan ini begitu saja. Mumpung masih minggu pertama bulan Ramadan sekarang, masih tanggal 4 Ramadan. Jadi kita jangan melewatkan keistimewaan di bulan Ramadan tersebut. Pemirsa yang budiman, apa saja keistimewaan pada bulan Ramadan tersebut? Yang pertama, yang tentu saja kita dapati keistimewaan yang pertama adalah amalan pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Maka Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa Rajab Syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu adalah bulanku. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Para ulama bersepakat bahwa bulan Sya'ban itu adalah syahrul Qura, bulannya pencinta Al-Quran. Namun Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bagi kita yang mungkin melalaikan, mungkin bisa saja dalam aktivitas kesibukan kita, tak kita dapati sedikit pun bacaan Al-Quran dalam hari-hari kita, maka momentum besar kita pada bulan Ramadan ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena memang sebuah keniscayaan yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sampaikan, membaca satu huruf saja dalam kitab suci Al-Quran, itu sudah Allah berikan pahala buat kita. Lantas bagaimana kita melalaikan Ramadan ini untuk tidak menyelesaikan bacaan Al-Quran kita? Bagaimana kita bisa melalaikan Ramadan ini untuk meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita? Allah berikan waktu 24 jam bagi kita, satu hari, satu malam. Tak
bahkan mungkin terlewat barang 1 menit, 2 menit, 3 menit saja untuk kita membaca Al-Quran. Maka Ramadan adalah momentum kita untuk mengamalkan bacaan Al-Quran tersebut. Bahkan 24 jam saja Allah berikan kita waktu, tak bisa kita sisakan 5 menit saja dalam setiap waktu hari tersebut. Maka inilah penyesalan yang besar bagi kita ketika kita melalaikan bulan Ramadan. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Maka pemirsa yang budiman dimanapun berada, keistimewaan yang pertama adalah Allah turunkan Al-Quran pada hari ini di bulan Ramadan. Maka membaca Al-Quran adalah sebuah keniscayaan buat kita semua. Kemudian keistimewaan yang kedua yang seharusnya menjadi amalan kita pada bulan Ramadan ini adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Maka Rasulullah sampaikan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Rasulullah sampaikan, barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan keimanan, wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka mengqama Ramadhana bermakna menghidupkan, menegakkan malam-malam Ramadan. Maka malam-malam Ramadan bermakna adalah bagaimana kita bisa berqiyamul lail, bertarawih. Nah, ini masalah besar tahun-tahun biasanya Mbak Hana. Pertama, minggu pertama itu ramai masjid. Nah, 10 hari pertama itu sesak sekali masjid. Kita rasakan pada hari ini. Tapi memang tak bisa kita lewatkan ketika sudah masuk 10 hari kedua, sudah mulai hilang saf-saf. 10 hari ketiga ternyata sudah mulai macet, lalu lalang kendaraan. Maka inilah menjadi penyesalan besar kita. Justru keistimewaan di bulan Ramadan itu malam-malam bulan Ramadan. Apa-apa saja. Pertama, yang dilakukan Rasulullah tersebut dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan At-Tirmidzi sampaikan hari-hari Ramadan Rasulullah tak lepas dari qiyamul lail, dimulai dari tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian menghidupkan malam-malam Ramadan, bangun di sepertiga malam untuk bertahajud, kemudian taubat, salat taubat, kemudian dilanjutkan dengan menjelang azan beliau baru bersahur, melaksanakan sahur. Nah, itulah yang dilakukan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Maka Ramadan adalah untuk mengamalkan aktivitas malam kita. Jangan sampai Ramadan ini diartikan secara sempit. Hanya untuk apa? Hanya untuk menahan haus dan lapar saja. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Banyak orang yang menyalahartikan Ramadan ketika hanya menahan hawa nafsu saja ketika terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka ini ada hadis Rasulullah SAW, aku puasa katanya. Tapi setelah berpuasa, setelah berbuka, ternyata kembali lagi. Kemaksiatan mungkin dilaksanakan, ditinggalkannya malam-malam Ramadan tersebut. Yang justru di malam-malam bulan Ramadan lah keistimewaan tertinggi dalam aktivitas ibadah kita. Banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Maka keistimewaan malam bulan Ramadan sudah siokianya, tidak harusnya kita lewatkan. Maka pemirsa yang budiman dimanapun berada, itu yang kedua. Yang ketiga, mencari Lailatul Qadar. Maka amalan apa yang seharusnya kita dapatkan pada bulan Ramadan ini adalah mencari malam Lailatul Qadar. Maka 10 hari terakhir nanti sudah seyogyanya Rasulullah itu sampaikan dalam hadis sahih bahwa malam Lailatul Qadar tersebut akan turun di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Maka sudah seyogyanya minggu pertama ini masih masuk bulan Ramadan, kita persiapkan. Di mana 10 terakhir kita? Maka saya sampaikan tadi, justru banyaknya kita terlewatkan adalah ketika kita
masuk di 10 malam terakhir. Sudah mulai sepi masjid-masjid kita, mulai sibuk masyarakat kita berlalu lalang, sudah mulai sibuk motor-motor kendaraan, sudah mulai sibuk tempat-tempat perbelanjaan. Ternyata di 10 malam terakhirnya lah keistimewaan yang paling puncak tertinggi di bulan Ramadan, yakni mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar tersebutlah yang seharusnya menjadi keistimewaan tertinggi buat kita semua. Keistimewaan yang besar ketika kita dapati bulan Ramadan tersebut di 10 malam terakhir kita. Maka dalam hadis riwayat Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa Aisyah melihat Rasulullah di 10 malam terakhir, beliau mengencangkan sabuk beliau, ikat pinggang beliau. Maknanya apa? Mempersiapkan lebih dalam lagi ibadah di bulan Ramadan di 10 malam-malam terakhir di bulan Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah yang ketiga, amalan istimewa kita. Kemudian yang keempat, amalan keempat yang seharusnya kita dapatkan dan istimewa seharusnya kita dapatkan di bulan Ramadan ini adalah kita memperbanyak taubat dan istighfar. Kenapa? Karena Rasulullah sampaikan, ya ayyuhan nasu tubu ilallah. Rasulullah mengajak kepada orang manusia, bukan orang-orang beriman dalam sebuah hadis, ya ayyuhan nasu, wahai orang-orang, wahai manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang-orang beriman saja, tapi manusia semua, seluruh alam. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari. Ilaihi mi'ata marrah, 100 kali bertaubat, beristighfar. Bayangkan, Rasulullah saja bertaubatnya 100 kali kepada Allah. Dan bagaimana cara termudah untuk bertaubat kepada Allah? Dengan beristighfar 100 kali. Maka momentum Ramadan adalah tempat kita untuk bertaubat. Dan taubat terkecil kita adalah beristighfar kepada Allah 100 kali. Bagaimana memulainya? Subuh, setelah sholat subuh, kita beristighfar 20 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 20 kali. Zuhur, kita lanjutkan. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 20 kali. Asar, maghrib, sampai isya, selesai 100 kali kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Nah, momentum Ramadan ini tempat pertaubatan kita. Kita beristighfar, minimal kita bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Jangan sampai Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya. Tak ada. Yang mereka dapatkan hanya haus dan lapar saja. Yang mereka dapatkan hanya momentum-momentum selebrasi Ramadan saja. Maka banyak di antara kita persiapan menyambut Ramadan bukan mempersiapkan ibadah, tapi sahur pertama mau makan apa. Nah, ini kan sudah jadi fokus yang berbeda. Kemudian 10 malam kedua itu di mana tempat takjil. Nah, berbuka puasa bareng alumni lah, sibuk dengan mal-mal, sibuk dengan kafe-kafe. Karena sudah ada jadwal-jadwal berbuka bersama. 10 terakhir Ramadan, ternyata sudah macet lah. Dapat THR, pulang kampung. Tak masalah. Tak masalah. Ramadan momentum itu semua tak masalah. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana menghidupkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka kita mendapatkan salah satunya. Atau kita mendapatkan kedua-duanya. Kita mendapatkan dunia, kita mendapatkan keistimewaan Ramadan untuk akhirat kita. Itu seharusnya menjadi momentum besar kita. Maka semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua. Masya Allah, luar biasa sekali ya pemirsa. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa di bulan Ramadan ini ada banyak amalan-amalan istimewa yang bisa kita lakukan. Salah satunya tadi dengan membaca Al-Quran ya Ustadz. Biasanya di bulan Ramadan ini kita selalu diajak untuk berlomba-lomba khatam Al-Quran begitu ya Ustadz. Mungkin di masjid tadarus bersama-sama, tapi sebenarnya kebiasaan membaca Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan itu seperti apa Ustaz?
Baik, terima kasih Mbak Nana dan pemirsa yang budiman. Kebiasaan yang dicontohkan Rasulullah SAW itu secara eksplisit dan implisit itu tidak ada. Namun memperbanyak membaca Al-Quran itu ada. Rasulullah SAW menjelang subuh, sahur, beliau membaca Al-Quran. Ya. Mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Kemudian aktivitasnya ba'da subuh, beliau melanjutkannya lagi. Kemudian beliau berhalaqah, beliau bermuzakarah, bermajelis menjelang subuh, menjelang Isra. Kemudian apalagi kebiasaan-kebiasaan yang Rasulullah lakukan, barulah setelah itu beliau melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan di pagi hari. Jangan sampai nanti setelah sholat subuh lanjut tidur. Ini kan kita melewatkan penyesalan besar ketika memang malam itu kita berqiyamul lail, tapi ba'da subuhnya kita tidur. Nah, kapan waktu yang pas untuk tidur? Rasulullah ajarkan waktu yang pas untuk tidur itu khairullah, menjelang subuh, menjelang zuhur. Nah, ketika sudah beraktivitas di atas jam 11 siang, silakan istirahat bagi. Karena apa? Karena tidurnya orang yang berpuasa itu juga ibadah. Tak masalah. Nah, menjelang zuhur silahkan bangun, kemudian sholat zuhur, kemudian lanjut lagi bertadarus Al-Quran, lanjutkan sholat Al-Quran. Maka komitmen kita 1 bulan penuh ini 1 hari 1 juz itu pasti maksimal dapat. Saya pernah coba, alhamdulillah tidak dapat. Nah, karena apa? Karena banyak waktu-waktu yang kita lakukan untuk bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, itulah momentum besar kita. Makanya tetapi kebiasaan masyarakat kita itu mereka bertadarus Al-Quran itu setelah tarawih. Itu juga tak masalah. Bersama-sama, alhamdulillah lebih afdal. Tak masalah. Saling mengulang-ulang kaji, lebih bagus dia kali. Tetapi jangan sampai nanti kita melewatkan hari-hari di bulan Ramadan itu tanpa membaca Al-Quran. Kalau tak bisa bersama, sendiri. Kalau tak bisa sendiri, apa yang harus kita lakukan lagi? Karena waktu dan kesibukan kita di bulan Ramadan tersebut ternyata menjauhkan dan melalaikan kita dari bacaan Al-Quran. Maka ini penyesalan besar buat kita. Maka mumpung sekarang masih awal-awal bulan Ramadan, persiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai Al-Quran kita itu bagus di rumah. Bahkan plastik dan sampulnya itu tak pernah dibuka. Jadi koleksi bagi kita. Kenapa? Karena ternyata tidak pernah dibuka. Dan akhirnya ketika dihisab di yaumil akhir, tak ada satupun persaksian dari Al-Quran di rumah kita. Karena tak ada satupun yang kita baca. Nah, ini masalah besar buat kita semua. Mungkin seperti itu. Tapi kalau dari Ustadz sendiri, tadi Ustadz bahas juga bisa ditargetkan 1 hari 1 juz begitu ya Ustadz. Mungkin ada tipsnya nih Ustadz pembagiannya, mungkin di waktu subuh berapa halaman, waktu zuhur, sehingga ini bisa jadi inspirasi juga bagi pemirsa nanti diterapkan juga nih di bulan Ramadan. Baik, pemirsa yang budiman, Mbak Hana, bagaimana nih? Kita harus susun rencana dulu. Dalam kalau sebuah pekerjaan itu harus direncanakan dulu, apalagi urusan ibadah. Bagaimana perencanaan kita? Maka kalau saya pribadi itu menitikkan ke dalam 3 waktu. Karena 3 waktu inilah yang mungkin bisa kita jaga bacaan kita. Pertama, menjelang subuh. Ya, karena aktivitas kami ba'da subuh itu cukup banyak gitu kan aktivitas. Jadi menjelang subuh. Jadi kapan waktu yang bagus untuk beribadah? Berqiyamul lail kita. Jadi bangunnya jangan sampai 5 menit menjelang azan berkumandang baru hanya untuk sahur saja, tidak. Kalau seandainya azan jam 5, minimal kita itu maksimal itu kita bangun jam 4 lah. Ya, jam 4 kita berqiyamul lail. Menjelang subuh kita bertadarus Al-Quran. Kemudian yang kita lakukan menjelang zuhur membaca Al-Quran. Ini menjelang zuhur kita komitmenkan kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena momentum kita ketika menjelang zuhur tersebut waktu yang pas untuk kita refresh kembali bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang ketiga, waktu yang pas itu adalah ketika menjelang azan maghrib. Ini azan maghrib, momentum kita menjelang beberapa menit lagi, menjelang azan berkumandang, momentum kita buka selembar 2 lembar Al-Quran. Momentum kita.
tunggu, jangan sibuk saja mana waktu tercepat untuk azan. Pilih ini. Tak terbaca sedikit pun Al-Quran 1 lembar 2 lembar, sebentar saja. 1 halaman itu tuh paling lama itu 2 menit, 1 menit. Nah, ini 3 momentum yang pas buat kita. Nah, kalau ada lebihnya, ba'da tarawih, bagaimana sampaikan masyarakat kita lebih banyak beraktivitas tadarus itu ba'da tarawih. Nah, mereka bertadarus Al-Quran di masjid-masjid, alhamdulillah juga. Ambil juga momentum dan kesempatan tersebut. Jangan lewatkan. Jangan sampai nanti Ramadan hanya untuk menahan haus dan lapar saja, tapi tidak masuk kepada ranah mengistimewakan amalan-amalan tersebut termasuk Al-Quran. Maka Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka untuk mengistimewakan Ramadan itu bagaimana? Adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Maka memang tadi disampaikan bahwa bulan Ramadan ini tempat diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita mencintai keluarga kita, misalnya. Kita mencintai seseorang yang kita sayangi. Tentu kita sudah tahu kapan dia lahir. Kita mempersiapkan kan hadiah untuk dia 3 hari menjelang dia ulang tahun misalnya. Seperti itu. Itu kan kebiasaan kita. Seperti itu juga ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kita mempersiapkan juga untuk orang yang kita sayangi tersebut. Al-Quran tersebut, apa yang tentu kita baca. Itu momentum terbesar kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, waktu-waktunya kita kembalikan kepada pemirsa semua. Ada yang mungkin lebih fokus dia di tengah malam. Ada mungkin yang lebih fokus ketika dalam bekerja, dia sedikit sempatkan membaca Al-Quran. Tak masalah, semua tergantung bagaimana kita memposisikan waktu-waktu yang pas dalam melaksanakan ibadah kita. Baik, luar biasa. Dan tentunya kita akan membahas lebih banyak lagi terkait amalan-amalan istimewa di bulan Ramadan usai jeda berikut. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Hikmah Ramadan. Kali ini bersama Ustadz Dian, kita membahas mengenai amalan istimewa di bulan Ramadan. Tadi kita sudah membahas mengenai membaca Al-Quran ya Ustadz. Dan Ustadz juga sudah memberikan rekomendasi 3 waktu yang bisa dimanfaatkan. Barangkali bisa dimaksimalkan juga di waktu subuh tadi ya Ustadz, jelang subuh. Kemudian di waktu jelang zuhur dan juga jelang berbuka puasa. Dan tentunya mungkin untuk qori kita ataupun sari tilawah kita ingin bertanya, silahkan kepada Ustadz Dian. Ya, Assalamualaikum Ustadz Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi tema kita kan memperbanyak amalan ya Ustadz di bulan Ramadan ini. Saya ingin bertanya Ustadz, tadi amalannya arahnya mengarah ke kita, pribadi diri kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sholat. Dan ada pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau ada tidak amalan yang akan dilipat gandakan pahalanya pada bulan Ramadan ini Ustadz? Amalan yang bisa bersama-sama kita raih Ustadz. Oke. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, pertanyaan terkait ibadah yang bisa dilakukan bersama-sama gitu ya Ustadz. Terima kasih kepada Ridwan dan pemirsa yang beriman tadi. Amalan-amalan saya apa saja yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini secara bersama-sama. Nah, tadi sebagaimana disampaikan bahwa bulan Ramadan ini semua amalan-amalan kita pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu janji Allah. Nah, tergantung bagaimana kita lagi untuk mempersiapkan amalan-amalan tersebut. Nah, tambahannya, apakah ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama? Apakah ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama? Banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Dari kitab Syama'il al-Muhammadiyah, karangan At-Tirmidzi diceritakan bahwa kebiasaan Rasulullah SAW tersebut ada 2 aktivitas Rasulullah yang dilakukan secara bersama-sama. Sebagaimana saya sampaikan tadi, apa yang Rasulullah lakukan ketika bangun malam hari, beliau bangun untuk melaksanakan ibadah, itu amalan individual.
Nah, itu bisa dikerjakan juga secara bersama-sama. Bersama dengan keluarga, dengan orang yang kita cintai untuk berqiyamul lail. Mungkin bisa jadi kita belum pernah belajar untuk berqiyamul lail, maka momentum Ramadan ini kita laksanakan untuk berqiyamul lail secara bersama-sama. Nah, kemudian setelah itu baru kita bertadarus, kita melaksanakan sahur. Nah, itu semua amalan-amalan tersebut, itu bahkan sahur pun menilai ibadah di sisi Allah. Kita laksanakan juga secara bersama-sama. Nah, tetapi yang banyak masalahnya ketika semua orang melaksanakan aktivitas bulan puasa tersebut, Ramadan tersebut, ternyata dibarengi dengan kemaksiatan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Nah, ini akhirnya kita seperti orang-orang yang fasik akhirnya. Ya, melaksanakan ibadah namun tetap bermaksiat. Nah, ini kan banyak nih 10 hari berbuka puasa bersama, itu ibadah bersama-sama. Tapi kalau dilakukan dengan orang yang belum halal buat kita, kan jadi masalah jadinya kan. Menjadi orang-orang yang fasik kan. Maka banyak kata Rasulullah itu orang-orang yang rugi ketika setelah berakhirnya bulan Ramadan, ternyata dia hanya menahan haus dan lapar saja. Dia hanya menahan haus dan lapar saja, tidak mendapatkan semua amal ibadahnya Allah terima. Nah, inilah maka momentum Ramadan ini kita coba untuk apa? Untuk mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan ini dengan melakukan aktivitas secara bersama. Dan lebih prioritas lagi Bang Ridwan ya. Sudah berkeluarga Bang Ridwan? Bersama keluarga. Membimbing keluarga, menjadikan komitmen besar untuk menjadikan Ramadan tersebut begitu istimewa dengan amalan-amalan kita. Nah, kemudian sebagaimana disampaikan tadi, kita bisa untuk bertadarus bersama. Ada beberapa orang yang mungkin tak bisa baca Al-Quran terlalu fasih, terlalu bagus. Nah, bagaimana caranya? Dia datang ke masjid, dia datang berkumpul. Jangankan membaca, mendengarnya juga mendapat pahala. Luar biasanya. Dan di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi pahalanya. Ini kan luar biasa sekali Allah janjikan kepada kita. Apalagi semua aktivitas kita, orang berpuasa, melakukan aktivitas tadarus, bermajelis, dan ini yang lebih utama, jangan lupakan bahwa Ramadan ini adalah puncak ketakwaan kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi kita tuntut ilmunya. Maksudnya apa? Belajar, terus belajar. Karena janji Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilman darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman di antara kamu beberapa derajat. Maka terus menjadi orang yang pembelajar. Di bulan Ramadan terus belajar. Secara bersama-sama. Ikuti majelis-majelis ilmu. Ini 30 hari ini ada kan menjelang tarawih. Jangan lewatkan. Pengajian-pengajian, kajian subuh, hadir. Kemudian kajian zuhur. Ramai sekarang momentum-momentum Ramadan ini diambil oleh panitia-panitia masjid Ramadan itu untuk mengambil kesempatan untuk menuntut ilmu lebih jauh, lebih dalam lagi. Maka jangan tinggalkan keilmuan tersebut, penuntut ilmu tersebut, ini pembelajar yang lebih aktif dari Ramadan yang sebelumnya. Mungkin itu saja. Bagaimana Ridwan? Sudah terjawab ya? Ya. Termasuk menyaksikan hikmah Ramadan ya Ustadz, bersama-sama di rumah gitu ya. Pemirsa boleh ajak keluarganya nonton bersama-sama, jadi menuntut ilmu juga jadinya ya Ustadz. Terus di bulan Ramadan ini ada juga ibadah tarawih gitu ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang mau saya tanyakan Ustadz, kan kita berbicara tentang amalan-amalan kebaikan yang bisa dilakukan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, tentunya kita akan mendapatkan pahala, kan Ustaz? Namun secara psikologis, apa sih yang sebenarnya yang bisa kita rasakan? Entah kita bakalan merasa tenang, atau Tuhan akan kasih kita merasa dekat kepada Yang Maha Kuasa, atau bagaimana Ustadz? Kemudian, apa saja kiat-kiat yang bisa kami lakukan dalam mengerjakan amalan kebaikan ini, karena seperti yang kita tahu, kuat niat kita kayaknya setan itu lebih kuat daripada kita untuk menggagalkan kebaikan-kebaikan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana tuh Ustaz, mungkin dari sisi psikologisnya ya, apa yang Allah bisa berikan gitu kepada kita dengan kita semakin giat beribadah di bulan Ramadan dan kiatnya biar lebih semangat gitu untuk beribadah melawan godaan syaitan gitu. Silakan Ustaz. Baik, dari Mbak Mawadah ya, dan pemirsa Budiman, Ridwan, dari segi psikologis ini nih saya ingin sampaikan semua komitmen keimanan kita itu tidak serta-merta harus secara logis saja. Maksudnya apa? Tidak harus logika yang harus bermain. Misalnya peristiwa Isra Mi'raj. Kalau secara logika itu tak masuk akal. Ya. Kalau secara logika tak masuk akal, tapi iman yang bermain. Kemudian peristiwa Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi yang ada dalam surah Al-Kahfi, ditidurkan 305 tahun ya, itu secara logika juga tak masuk akal, tapi ini masalah keimanan. Nah, juga masalah puasa. Maka puasa di sini adalah ibadah transendensi kita. Artinya apa? Komitmen ada tidak adanya ya, yang melihat kita. Ada atau tidak adanya yang memperhatikan kita. Komitmen keberimanan kita lebih daripada itu untuk kita perjuangkan, termasuk ibadah puasa. Nah, kemudian dampaknya apa? Maka dampaknya ketenangan jiwa. Dampaknya apa? Kebahagiaan hakiki. Maka mahfuzat ya. Kata-kata mahfuzat itu pernah saya dengar dari pepatah Arab. Aj'alud dunya fiyadika la fi qalbika. Jadikan dunia ini di tanganmu la fi qalbika. Tidak sampai masuk ke hatimu. Tapi apa yang hatimu apa? Hatimu tenang dengan keimanan. Maka salah satu kuatnya iman tersebut adalah dengan berpuasa. Karena salah satu fondasi Islam. Rasulullah sampaikan bunyal Islam alal khamsin kan. Yang pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, dan saumu, Ramadan, dan haji. Puasa salah satu fondasi Islam kita. Maka ketika fondasi tersebut kuat, maka dampak yang lebih besar adalah ketenangan jiwa kita. Banyak orang yang mendapatkan harta yang banyak, namun kebahagiaan dunia tersebut tidak ada artinya bagi dia. Ada kan wawancara orang terkaya, ya kan? Ya, saya dengarkan ada orang wawancara, dia juga tak bahagia dengan harta segitu. Bayangkan, artinya apa? Pengembalian lagi kepada konsep keimanan kita. Maka salah satunya dengan berpuasa. Tidak ada orang yang berpuasa tiba-tiba dia menjadi sakit parah, tidak ada. Karena memang somutasifu Allah janjikan berpuasa itu akan membuat kita sehat. Itu dari segi kesehatan jasmani kita, dari segi rohani kita, keberkahan kita, kesehatan kita, kesehatan rohani kita, jiwa kita, mental kita akan semakin baik. Nah, banyak orang yang berpuasa yang mungkin puasanya puasa adat istiadat saja. Nah, mereka juga merasa ada agama-agama lain tersebut ya mereka berpuasa tetapi tidak karena niat karena Allah, ada juga dampaknya bagi mereka. Apatah lagi kita yang niat kita untuk mengharapkan ridha Allah. Kalaulah sudah kita mengharapkan ridha Allah, bukan urusan-urusan dunia saja, maka demi Allah tabaraka wa taala, dunia dan beserta isinya pasti Allah berikan dalam bentuk kebahagiaan buat kita. Maka inilah momentum besar buat kita dari dampak psikologi terbesar kita. Bagaimana momentum Ramadan ini menjadikan kita kembali sehat jiwa kita dan sehat mental kita, bahkan jasmani kita itu akan sehat semua. Itu saja. Untuk kiatnya seperti apa nih Ustaz, biar kita semangat untuk beribadah gitu? Saya sampaikan kepada jamaah teman-teman yang lain. Nah, apa sih kiat terbesar kita? Bahwa pertama mulai segala sesuatu dari niat. Karena inamal a'malu binniyat. Karena segala sesuatu itu dimulai dari niat. Maknanya apa? Kalau kiat kita hanya untuk mengharapkan ridha Allah, ya, berpuasa kita beribadah di bulan Ramadan, beramal di bulan Ramadan hanya untuk mengharapkan ridha Allah, maka semua sudah selesai begitu. Apakah hanya untuk mengharapkan ridha Allah, tapi ada yang lain? Untuk mengharapkan pandangan makhluk, sanjungan makhluk, rajin ke masjid, subuh tak pernah putus. Ternyata hanya untuk dipandang, disanjung sebagai orang yang alim, orang yang soleh. Ini kan masalah besar. Lantas apa kiatnya?
Saya sampaikan pertama tadi adalah kiat yang pertama adalah perbaharui niat kita, ya. Perbaharui niat kita. Ini adalah momentum besar kita dalam Ramadan ini untuk memperbaharui niat kita. Nah, niat dalam ibadah kita perbaharui. Kemudian yang kedua, untuk menguatkan komitmen tauhid kita. Kenapa tauhid? Karena saya sampaikan tadi secara logika, ya, tidak ada balasan secara real atau orang lihat kan. Nah, tapi secara logika kita merasa Allah berikan dampak psikologi yang besar buat kita. Karena apa? Karena keimanan kita yang kuat. Nah, karena komitmen kita yang kuat, keberimanan kita yang kuat. Akhirnya apa? Dampak besarnya adalah tauhid kita semakin kuat. Maka kita yakini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa Allah satu-satunya tempat kita menyembah dan Allah satu-satunya tempat kita meminta. Tidak ada lagi yang lain bukan. Jadi akhirnya puasa ini menguatkan komitmen tauhid kita jadinya. Menguatkan kita. Kan banyak loh, mungkin cemoohan. Kenapa berpuasa? Tak ada gunanya. Tak ada juga, tak akan diterima pahala dan amal ibadah kamu seperti ini. Itu banyak tuh generasi-generasi anak-anak muda itu bilang tak ada guna puasa kita seperti ini juga. Karena mungkin niat kita salah, ya. Kemudian kita iman kita lemah, dampak psikologinya semakin besar. Nah, maka tauhid adalah jalan tertinggi kita untuk menguatkan keimanan kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, kiat yang ketiga yang seharusnya kita dapatkan adalah untuk menjaga nilai dakwah. Dengan kita berpuasa, nah, siapa tahu ya pertemanan kita menjadi orang ini berpuasa. Nah, siapa tahu ya. Nah, circle kita dengan orang-orang yang berpuasa, ada yang tak berpuasa, menjadi lebih tenang jiwanya, hatinya, pikirannya. Nah, artinya apa? Ada dakwah, nilai dakwah bagi kita semua. Maka nahnu du'a qabla kulli syai', bahwa kita adalah dai sebelum apapun profesi kita. Maka bukan hanya ustaz saja sebagai dai, tapi bukan hanya ulama saja sebagai dai. Pendakwah itu bahkan kita semua. Nah, kita yang ada di sini itu dakwah. Maka dengan kita berpuasa, kita dakwah bahwa ternyata keagungan Islam itu dimuliakan bagi umat-umatnya dengan berpuasa. Ini kan menjadi semangat yang besar dan motivasi yang besar buat kita, bagi orang-orang di luar sana. Semoga Allah berikan hidayah bagi mereka. Dengan hidayah tersebutlah mungkin bisa jadi salah satu andilnya adalah kita. Maka mengagungkan Islam itulah dengan berpuasa. Maka itulah 3 hal yang menjadi kiat utama kita. Kita perbaharui niat kita, kemudian kita kuatkan tauhid kita dengan menguatkan komitmen keberislaman kita, keimanan kita. Kemudian yang ketiga, dakwah kita harus kita jalankan. Maka 3 kiat ini seyogyanya bisa kita lakukan dengan mudah. Nah, inilah 3 hal tersebut yang menjadi komitmen kita. Baik, gimana sudah terjawab ya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan tak terasa kita sudah di penghujung waktu, dan banyak sekali yang kita dapatkan dari pembahasan kita pada hari ini bersama Ustadz Dian. Tapi harus berpisah dulu ya Ustadz. Semoga nanti kita masih diberikan kesehatan sehingga nanti akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya bersama juga dengan Ustadz Dian. Dan pemirsa, saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Dr. Dian Oka Putra MSy atas kajiannya pada hari ini. Terima kasih juga untuk kori kita Mawaddah Warahmah dan juga Sari Tilawah Muhammad Ridwan. Akhir kata, saya Hanani beserta seluruh sahabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.